Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue Amin Way Daily Ride. Oke, kali ini gue lagi ada di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Ini arah ke Fatmawati, tadi gue mau muter balik. Nah, jadi hari ini hari apa ya? Hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Oh. Nah, sekarang jam 9.18 malam. Jadi di arah perjalanan gue mau pulang ke rumah, gue bakal ngebahas sesuatu yaitu tentang ban motor. Jadi buat kalian yang misalkan bingung buat cari ban motor yang pas buat motor kalian itu gimana, oke, ikutin tips berikut dari gue. Jadi tips yang pertama adalah coba kalian tentuin size yang kalian mau. Mungkin terlihat sepele, tapi ini sangat menentukan karakter motor kalian. Oke, jadi kalian boleh upsize ataupun downsize tergantung kebutuhan kalian. Misalkan kalau kalian mau upsize atau naikin ukuran ban motor kalian 1 atau maksimal 2 step di atas standar, resikonya adalah motor kalian jadi pastinya lebih lambat akselerasinya. Yes, karena bannya tambah gembot, tambah lebar, jadi beresiko buat akselerasi kalian semakin lambat dan semakin menurun. Tapi kelebihannya ban ketika kalian upsize adalah motor kalian dia handlingnya jadi lebih enak, jadi nggak licin. Terus kalian kalau mau tikung-tikungan tuh enak, kalian kalau mau belok handling nyalip-nyalip tuh kerasa nempel, bannya lengket banget gitu kan. Tapi kalau kalian misalkan mau downsize ban kalian atau nurunin ukuran ban kalian, keuntungannya adalah motor kalian bakal lebih lincah, benar sekali, karena bannya lebih kecil, kalian bisa belok kanan kiri dengan leluasa gitu kan. Terus akselerasi kalian bisa lebih cepat atau lebih enak tarikan gasnya karena bannya lebih enteng juga karena kecil. Tapi resikonya adalah grip motor kalian, grip ban nempel ke aspal kan jadi semakin sedikit ya. Jadi itu menimbulkan agak ngeri sedap juga kalau kalian pengen cornering parah dan segala macam gitu kan. Karena media yang nempel ke dalam media yang nempel ke aspal tuh semakin kecil, jadi semakin berisiko juga gitu kan. Apalagi kalau kalian mau pakai di tempat-tempat yang sering hujan seperti Bogor dan Jawa Barat lainnya gitu. Jakarta pun sekarang kayak sering banget hujan, anjir, kayak udah musim hujan kalau lebih tepatnya ya kan, musim ember-ember. Jadi lagi hujan mulu kan hari-hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba kalian cek kompon motor kalian. Kompon bannya gitu kan maksud gue. Jadi ban motor itu kurang lebih ada 3 jenis kompon atau 3 jenis kelunakan pada tekstur bannya. Yang pertama ada hard kompon atau tekstur yang keras. Yang kedua ada medium kompon atau yang sedang. Yang ketiga ada soft kompon atau yang lebih empuk. Nah, jadi buat kalian yang misalkan kalian di ban standarnya terus kayak gripnya kurang atau kurang enak nempel di aspal buat corneringan kayak licin-licin mulu, kalian butuh ban soft kompon atau ban yang lebih lunak teksturnya. Jadi kalau ban semakin lunak itu, jadi dia semakin lengket terhadap aspal. Jadi enak buat kalian corneringan, enak kalian buat speeding. Kalau ngerem juga nggak bakal selip juga gitu kan. Nah, kalau kalian dirasa kalian memang nyaman dengan ban standar kalian, kayak kalian bukan yang tipikal buat balap-balapan kebut-kebutan atau nikung-nikung segala macam, kalian cukup pakai ban medium kompon gitu kan. Nah, di sini gue mau jelasin kelebihannya kelebihannya soft kompon daripada medium kompon adalah pasti kalau misalkan kalian lebih nempel di aspal, terus lebih nyengkrem, lebih lunak bannya, pasti durabilitasnya akan semakin berkurang, jelas sekali. Jadi kalian bakal sering-sering ganti ban kalau bannya itu cepat habis gitu kan. Apalagi ban belakang dipakai soft kompon. Ban belakang tuh umurnya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun kurang lebih. Kalau kalian pakai soft kompon bisa lebih cepat daripada itu. Dan lumayan boros juga kalau kalian hari-hari itu ganti ban terus. Tapi kalau kalian mungkin duitnya banyak dan itu bukan sebuah problem, yang dipentingkan adalah kenyamanan pas berkendara, itu cocok banget buat kalian pakai soft kompon gitu kan. Nah, gue highlight sedikit mengenai hard kompon. Hard kompon itu biasanya dipakai buat motor-motor cross atau ban-ban tahu gitu kan, buat off-road dan segala macam, itu dipakai ban hard kompon. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya gitu kan. Dan dia mau belok ke kanan rupanya. Bapak itu agak barbar ya, Bapak atau mas ya. Nah gitu, jadi ban yang hard kompon itu bisa dipakai buat motor trail gitu kan, motor cross, motor trail yang terabas-terabasan. Dia butuh ban yang keras biar gigit masuk ke dalam aspal, tonjolan-tonjolannya gitu loh ya. Nah itu. Yang ketiga adalah coba kalian lihat tahun produksi bannya gitu kan. Ini itu sangat penting. Mungkin kalian jarang yang paham mengenai masalah ini, karena menurut gua tahun pembuatan ban itu sangat-sangat berpengaruh terhadap tekstur bannya gitu kan. Jadi menurut gue ya, dari apa yang gue baca dan apa yang gue rasain,
coba kalian pilih ban yang maksimal 1 atau 2 tahun produksinya sebelum kalian beli. Misalkan kalian beli tahun 2022 gitu ya, maksimal banget kalian tuh produksinya tahun 2021 atau 2020 akhir gitu kan, biar bannya itu masih fresh dan komponen itu masih enak gitu kan. Semakin lama tahun produksinya ke belakang, semakin komponen semakin keras juga, jadi semakin bantingan itu semakin keras gitu. Jadi kalian harus pertimbangkan juga kalau kalian dapat ban diskon gitu kan. Misalkan kalian ke toko ban terus kalian dapat ban diskonnya sampai 50% mungkin, terus kalian nggak cek itu ternyata tahun produksinya udah lama, ya lu dapetin feel ban enak. Misalkan ban mahal kayak Pirelli, Michelin gitu dan segala macam dapat diskon, tapi pasti buat belok itu berat karena komponen itu semakin mengeras gitu kan. Jadi semakin lama produksinya, komponen itu akan semakin mengeras. Jadi gue saranin beli tahun-tahun yang baru gitu kan. Nah, cara ngeliatnya di mana? Kalian bisa cek di rodanya seperti ini. Coba cek di rodanya, itu ada tahun produksinya kira-kira segitu. Nah, itu yang ketiga. Kok nggak apa-apa ya, kali-kali gue ngomong pas macet-macetan ya. Begitu yang ketiga. Yang terakhir adalah, yes, betul sekali, ini yang mungkin sering dilupakan oleh beberapa orang, yaitu cairan tubeless atau cairan tambal ban, atau gue nggak tahu namanya apa gitu kan. Jadi misalkan kalau kalian habis ganti ban terus kalian pakai ban tubeless, itu bisa direkomendasikan pakai cairan anti bocor gitu kan namanya. Jadi ketika kalian itu bannya bocor terus anginnya keluar, dia tuh silennya itu, cairannya itu bakal nutupin, jadi lama-lama mengeras ketika ada tekanan gitu. Nah, which is itu bagus sih kalau buat kalau buat nggak sering-sering kayak sekali 2 kali pakai terus kalian lepas gitu kan bannya. Tapi itu akan sangat berbahaya ketika kalian pakai bannya secara harian dan terusan kalian pakai tanpa kalian lepas, atau which is buat pemakaian harian lah ya gampangnya. Jadi kalau kalian pakai buat harian itu menurut gua agak kurang safety juga. Kenapa? Karena cairan itu bisa beresiko bikin karat di velg kalian gitu kan. Nah, itu kan bahaya kan. Jadi kalau kalian pakai terus-terusan sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun nggak pernah diganti, dan velg kalian karatan, itu bakal lebih berbahaya lagi, bakal mengikis roda-roda di dalamnya, dan kemudian suatu waktu bakal bocor tanpa kalian sadari gitu kan. Dan terlebihnya lagi, kalau velg kalian karatannya parah dan harus ganti velg, itu lumayan juga harganya gitu kan. Jadi menurut gua, daripada lu beli cairan kayak gitu, mending beli ban tubeless yang lebih bagus aja. Saran gua, jangan coba beli cairan yang menurut gua agak berbahaya. Beli yang sekalian agak bagus ban tubelessnya, terus kalian pakai nitrogen yang biar adem bannya gitu kan, buat meminimalisir terjadinya ban terlalu panas dan bocor ataupun kempes gitu kan. Wow, gua mau belok kiri. Nah, jadi itu aja 4 tips dari gua, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye.